Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah sebelumnya kita sudah pelajari tentang konsep dasar dari metodik khusus, terutama metodik khusus dalam pembelajaran PAI. Dalam video ini akan dijelaskan kelanjutannya, yaitu hubungan didaktik dengan metodik. Nah, kaitannya dengan proses pembelajaran, rupanya tidak hanya apa yang disebut dengan metodik saja dalam rangka mencapai kesuksesan pembelajaran, tetapi ada hal lain, ya, ada banyak faktor lain. Nah, di antara faktor-faktor itu disebutlah suatu hal yang disebut dengan didaktik. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu didaktik, ya. Jadi didaktik ini adalah ungkapan yang berasal dari kata didasko atau didaskein, yang akar katanya berasal dari bahasa Yunani, ya. Jadi didasko dan atau didaskein ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya adalah pembelajaran. Sehingga ketika kita memaknai pembelajaran yang kemudian kaitannya dengan tadi didasko, ya, atau didaskein, itu artinya perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya interaksi antara guru dengan murid dan atau antara murid dengan murid lainnya sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu adalah pembelajaran, gitu ya, atau proses belajar. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah interaksi, ya. Satu, interaksi antara baik itu antara guru dengan murid ataupun antara murid dengan murid yang lainnya, ataupun keduanya. Maka di sini dan atau, gitu ya. Nah, itu satu, interaksi. Kemudian yang kedua, dari interaksi yang terjadi antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, itu terjadi proses selanjutnya, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini sehingga idealnya, gitu ya, idealnya proses pembelajaran itu harus bisa saling mempengaruhi. Terutama dalam hal ini adalah guru mempengaruhi murid-muridnya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi terhadap hal-hal. Satu, ya, yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu, ya. Satu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dua, yang tadinya tidak baik, ya, satu, tidak tahu menjadi tahu. Dua, tidak bisa, ya, maaf, tidak bisa menjadi bisa. Kemudian menjadi bisa. Dan tiga, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, ini adalah tujuan secara umum proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sehingga apa yang dimaksud tadi mempengaruhi adalah sesuatu yang berefek baik terhadap peserta didik, ataupun feedbacknya nanti juga kepada guru. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian tidak bisa menjadi bisa, tidak baik menjadi baik. Nah, ini adalah idealnya, begitu ya. Pertanyaannya adalah, banyak di antara fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dalam proses pembelajaran itu, ada yang tadinya tidak tahu menjadi tetap tidak tahu, gitu. Jadi tidak ada proses penambahan pengetahuan. Kemudian ada yang tidak bisa masih tetap tidak bisa. Bahkan yang lebih parah lagi, yang tadinya tidak baik bukannya menjadi baik, malah menjadi tambah tidak baik lagi. Nah, apakah hal ini disebut dengan proses pembelajaran juga? Nah, maka perlu kita kembalikan kepada definisi awal. Selama ada interaksi antara guru dengan murid, maka
itu masih bisa disebut sebagai proses pembelajaran. Persoalan siswa dari tidak tahu menjadi tahu itu gagal, kemudian tidak bisa menjadi bisa juga gagal, apalagi tidak baik menjadi baik itu juga gagal, maka di situ ada yang namanya failure dalam proses pembelajaran ya. Failure. Apa itu failure? Failure itu adalah kegagalan mencapai tujuan belajar. Nah, kenapa bisa terjadi failure atau gagal dalam proses pembelajaran? Ini kita tidak bisa tentukan apa yang terjadi atau apa yang menjadi penyebab sebelum kita menemukan akar permasalahannya. Jadi tidak bisa dijustifikasi begitu saja. Karena ada faktor internal, ada faktor eksternal kan begitu. Sehingga yang bisa kita antisipasi adalah dari meminimalisir faktor-faktor failure ini tadi ya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang pada umumnya adalah ini tadi 3. Gitu ya. Nah, untuk meminimalisir itu, maka seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan ini ya, didaktik ini. Nah, mari kita baca sekarang definisi dari didaktik itu sendiri. Kalau tadi kan proses pembelajaran atau didaskonya ya. Karena sebagaimana metodik ya, metodik itu kan ada pengertian atau ada makna metode dan kemudian ada metodiknya. Nah, sekarang juga begitu. Didaktik itu ada didaskonya, kemudian ada didaktiknya. Nah, jadi didaktik itu, nah ini baru secara terminologi, didaktik itu adalah ilmu mengajar. Sederhananya itu, ilmu mengajar. Titik. Tetapi lebih lengkapnya bahwa ilmu mengajar ini yang didasarkan atas prinsip kegiatan penyampaian bahan pelajaran sehingga bahan pelajaran itu dimiliki oleh siswa. Ya. Jadi sederhana sekali bahwa didaktik itu adalah ilmu mengajar. Ya. Maka di dalam ilmu mengajar ini perlu banyak sekali hal-hal yang dikuasai oleh guru gitu ya, atau oleh calon guru. Dalam hal ini para orang-orang yang diproyeksikan untuk menjadi guru begitu. Maka dari kata yang sederhana ilmu mengajar ini terdapat sesuatu hal yang kompleks sekali di dalamnya. Nah, karena kaitannya dengan kegiatan penyampaian bahan belajar itu tidak langsung bagaimana interaksi antara guru dengan siswa secara tiba-tiba ya. Kalau ingin mencapai tujuan yang tadi itu, yang kita berusaha untuk membuat siswa dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak baik menjadi baik, maka harus ada persiapan. Nah, maka ranah dari didaktik itu adalah yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, itu adalah ilmu mengajar. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan langsung yang timbul di dalam interaksi siswa dengan gurunya. Jadi di dalam proses pembelajaran itu ada interaksi. Jadi maksudnya kegiatan ini kegiatan pembelajaran begitu ya. Kemudian kegiatan yang dimaksud adalah peran apa yang dimainkan oleh guru dalam menyajikan bahan belajar. Jadi seorang guru itu harus tahu di mana dia atau dalam posisi apa si seorang guru ini dalam proses pembelajaran begitu. Ada guru yang misalnya acuh atau apa disebutnya pragmatis begitu ya. Hanya sekedar memberikan tugas misalkan begitu. Hanya sekedar datang ke kelas, absen, kemudian sekedar melihat siswa-siswinya, kemudian memberikan materi pelajaran, kemudian pergi, misalkan begitu ya. Nah, tidak hanya itu, menjadi guru itu lebih daripada itu, ya. Bahwa guru itu memberikan pelajaran, itu betul. Bahwa guru itu memberikan tugas, itu juga betul. Tetapi di luar itu, di samping itu ya, ada tugas-tugas penting yang kaitannya dengan pembinaan mental, pembinaan karakter siswa, peserta didik begitu. Maka ini ilmu mengajar itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, didaktik ya. Nah, ini didaktik.
Jadi ketika kita berbicara, wah, pembelajaran ini akan sukses kalau kita menggunakan metode yang tepat. Nah, itu juga betul, tetapi metode yang tepat tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki ilmu mengajarnya, kalau tidak dibarengi dengan didaktiknya, begitu ya. Sehingga seorang guru perlu memahami kaitan antara didaktik dengan metodik. Nah, maka kita pelajari materi ini dengan baik ya. Seperti itu. Selanjutnya, perlu juga disampaikan bahwa pada masa awal reformasi proses pembelajaran modern itu, metode itu kan berperan sangat sangat luar biasa penting begitu ya. Karena sejak zaman dulu ya, atau proses pembelajaran yang konvensional, persoalan metode itu tidak terlalu dikedepankan begitu, tidak terlalu ditonjolkan. Mengajar ya mengajar saja begitu. Meskipun pada prinsipnya di dalam proses itu ada metode, hanya pengembangan dari metode itu tidak seberkembang dalam dunia pendidikan modern gitu ya. Maka dari itu, untuk mencapai pembelajaran yang sukses, pembelajaran yang baik, itu harus dilakukan dengan proses yang mudah gitu ya. Karena proses yang rumit juga akan membuat materi pelajaran itu sulit untuk disampaikan bagi guru dan bagi murid ya. Materi pelajaran yang disampaikan dengan rumit itu juga tidak akan mampu diterima dengan mudah begitu. Maka kemudian seorang filosof ya, seorang filosof dan juga seorang reformis pendidikan, Johann Amos Comenius ya, yang beliau ini adalah seorang tokoh yang memformulasikan ide didaktik juga. Beliau menuliskan suatu buku yang diberi judul Didaktika Magna, atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah The Great Didactic gitu ya. Beliau mengatakan bahwa pengajaran akan menjadi mudah jika dilakukan dengan prinsip-prinsip yang 10. Nah, jadi lumayan banyak ya. Yang pertama, kita lihat di sini. Pengajaran dimulai awal benar sebelum jiwa rusak. Jadi diawali dengan benar dulu. Atau bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran ini harus diawali dengan sesuatu, atau dengan dalam keadaan siswa ini belum rusak ya. Jadi jangan memperlakukan peserta didik ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya, karena sesuatu yang rusak. Misalnya pengetahuannya kacau, dia tidak banyak yang tahu lah, atau tidak banyak pengetahuannya gitu, kognisinya rendah, kemudian akhlaknya misalkan tidak baik. Nah, mindset itu jangan ditanamkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Karena Johann Amos Comenius ini adalah seorang yang meyakini bahwa pembelajaran itu adalah proses yang natural gitu, sehingga anak yang tidak memiliki banyak pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Justru tugas guru adalah untuk memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, atau kemudian memberikan pemahaman yang lebih luas begitu. Jadi jangan katakan siswa ini adalah siswa yang bodoh misalkan, tidak seperti itu ya. Sehingga tadi sejak awal harus dibangun sesuatu fondasi yang menguatkan bahwa peserta didik ini adalah sesuatu hal yang harus yang bukan harus dipandang sebagai sesuatu yang rusak begitu. Maka harus dibangun koneksi sejak awal ya. Atau bahkan proses pendidikan ini harus diawali atau harus dimulai sejak dini begitu, sebelum jiwa anak rusak. Nah, prinsipnya begini, dalam proses pembelajaran itu bangunlah koneksi sebelum koreksi begitu ya. Ya, kita tuliskan. Ada istilah seperti ini.
koneksi dulu, jangan kemudian koreksi. Sebelum koreksi ya, koneksi dulu sebelum koreksi. Maksudnya apa? Jadi sebelum seseorang anak melakukan kesalahan dan atas kesalahannya itu kita justifikasi atau kita luruskan lah begitu ya, kita benarkan. Nah, itu jangan menjadi awalan, justru harus kita bangun koneksi terlebih dahulu, kemudian kita arahkan, kita berikan pembekalan, kita berikan ilmu pengetahuan, kita tanamkan karakter-karakter baik supaya meminimalisir terjadinya koreksi di kemudian hari. Jadi jangan dibalik, ada siswa atau peserta didik melakukan kesalahan, kemudian kita koreksi dan kemudian kita hukum gitu ya, dan baru kemudian dibangun koneksi. Itu akan lebih sulit. Maka ini kata Johann Amos Comenius, yang mudah itu adalah dimulai awal benar sebelum jiwa rusak. Ibaratnya begini, kita mendidik seseorang itu akan lebih mudah ketika justru belum memahami apa-apa dan belum melakukan kesalahan, dibandingkan seseorang yang sudah melakukan kesalahan, atas kesalahannya itu kemudian dia dihukum begitu, dan kemudian baru dibangun upaya untuk memperbaiki apa yang sudah salah itu ya, itu jauh lebih sulit. Ibaratnya begini, mohon maaf, ibaratnya orang yang dihukum dan kemudian dipenjara itu akan lebih sulit ya. Pemasyarakatannya itu akan lebih sulit dibandingkan orang yang sejak awal tidak melakukan kesalahan tapi dibangun terlebih dahulu koneksinya, pemahamannya dan pengetahuannya begitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Johann Amos, pengajaran akan menjadi mudah jika jiwa telah siap untuk menerimanya. Jadi harus diutamakan terlebih dahulu siswa ini siap menerima pelajaran, baru kemudian disampaikanlah apa yang perlu mereka terima dalam proses pembelajaran, seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba belajar itu langsung kepada hal yang substansi gitu, harus ada pembukanya gitu ya, harus dibuat nyaman dulu sampai siswa ini siap, baru kemudian kita sampaikan substansi materi yang akan kita ajarkan, seperti itu ya. Makanya di dalam didaktik juga itu termasuk di dalamnya ada bagaimana pendekatan terhadap peserta didik ya, ada kemudian pendekatan yang dilakukan antar peserta didik begitu. Jadi sangat kompleks sebetulnya proses pembelajaran itu ya. Maka tidak bisa sekedar belajar atau sekedar mengajar saja bagi guru. Kemudian, nah itu ya tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, dimulai dari yang umum kepada yang khusus. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting dalam proses pembelajaran, bahwa seorang peserta didik itu perlu diberikan pemahaman dari yang umum kepada yang khusus dulu. Jadi diberikan gambaran secara lebih luas ya, kemudian baru mengkerucut kepada hal-hal yang spesifik. Nah, itu akan lebih mudah. Kemudian dimulai dari yang mudah kepada yang sukar. Ini juga menjadi prinsip belajar dalam rangka memudahkan tugas guru, atau bahkan dalam rangka memudahkan proses belajar bagi siswa begitu. Nah, ini tentu saja prinsip ini akan sangat tepat ya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Tentu saja yang namanya belajar itu yang mudah dulu baru yang sukar. Karena apa? Yang namanya proses belajar kan tadi tidak dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Artinya yang sukar ini menjadi hal yang tambah sukar lagi ketika dia tidak diawali dengan sesuatu yang mudah gitu. Maka awalilah dengan yang mudah, baru kemudian yang sulit begitu ya. Kemudian siswa tidak dibebani dengan pelajaran yang banyak, sewajarnya saja ya. Tidak perlu memaksakan anak harus tahu segala sesuatu, tetapi kita
diberikan sesuai dengan proporsinya saja ya, harus proporsional, tidak boleh banyak-banyak. Sebagaimana kemampuan peserta didik begitu, karena kan setiap orang berbeda, setiap jenjang berbeda ya. SD tidak mungkin sama bebannya dengan SMP, dengan SMA gitu, dan begitupun anak yang satu meskipun di jenjang yang sama itu akan berbeda dengan anak yang lain begitu. Nah, itu pun perlu pendekatan yang berbeda dengan siswa yang lain dari guru yang mengajarnya. Maka perlakuan guru itu tidak boleh sama sebetulnya antara murid yang satu dengan murid yang lain, itu tidak boleh sama perlakuannya, karena ada yang cerdas, ada yang biasa saja, ada yang kurang cerdas misalkan begitu, ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki keterbatasan. Maka perlakuan guru kepada siswa itu harus disesuaikan dengan siswa itu sendiri, misalnya dengan kemampuan kognisinya, dengan kemampuan adaptasinya, dengan keadaan psikologisnya. Jadi banyak hal begitu ya. Maka guru harus memiliki kemampuan itu. Jadi sekali lagi bahwa jangan bebani siswa dengan sesuatu hal yang terlalu memberatkan. Bukannya menjadi mudah, justru akan menjadi sulit. Bukan hanya bagi siswa, tetapi bagi guru juga, mengajarnya akan lebih sulit begitu. Oleh karena itu tadi guru perlu memberikan pelayanan yang berbeda antar siswa ya, kepada siswa-siswanya, tetapi guru ini harus memberikan perlakuan yang berbeda ya. Perlakuan berbeda tetapi layanannya sama. Jadi mata pelajarannya sama, materinya sama, tetapi perlakuannya yang berbeda. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima materi kalau kita memberikan pendekatan yang sama terhadap semua siswa. Ya, jadi harus memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan siswa gitu ya. Oke. Selanjutnya, pengajaran akan menjadi mudah jika pelajaran berangsur-angsur maju dengan perlahan dalam setiap hal. Jadi ini tidak perlu dipaksakan tadi ya, perlahan-lahan saja, tidak perlu dipaksakan. Kemudian kecerdasan tidak dipaksa untuk sesuatu yang belum mengarah pada kecenderungan dan harus sesuai dengan umur dan metode yang benar. Nah, ini juga kaitannya dengan kecerdasan tadi, karena setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, maka tadi perlakuannya harus berbeda. Guru memperlakukan satu siswa dengan siswa yang lain harus berbeda, tetapi layanannya sama. Kita mengajarkan satu materi yang sama, tetapi satu siswa misalkan karena dia keterlambatan belajar, itu perlu pendekatan yang berbeda. Kemudian segala sesuatu diajarkan dengan media pengertian. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi tadi sih sebetulnya kan tidak bisa dipaksakan ya. Jadi harus ada media pengertian. Kemudian penggunaan segala sesuatu dalam pengajaran itu harus berkesinambungan. Jadi ada yang disebut sebagai pembelajaran yang integratif ya, ini berkesinambungan. Tidak boleh apa yang diterima di SD misalkan atau di kelas 1 lah gitu ya, di kelas 1 kemudian ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas 2. Harus semuanya berkesinambungan ya. Apalagi PAI itu kan dari jenjang SD, kemudian SMP, SMA, sub pelajarannya itu saja sebetulnya. Apa saja? Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak ya. Kemudian tarikh, fikih ya. Itu saja dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA atau SMK kelas 10 sampai kelas 12. Substansinya itu saja, hanya bebannya yang berbeda, bobotnya yang berbeda. Maka harus berkesinambungan ini tadi ya. Substansinya yang ditekankan begitu. Kemudian yang terakhir,
pembelajaran akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan metode yang variatif. Nah, ini ya. Jadi metode pembelajaran itu banyak. Kita bisa manfaatkan dalam proses pembelajaran itu untuk memudahkan tugas guru dalam proses pembelajaran dan juga memudahkan murid untuk menerima pelajaran. Seperti itu ya. Nah, itu adalah apa yang disampaikan oleh Johann Amos Comenius, seorang filsuf dan juga reformis pendidikan modern, terkait dengan proses pembelajaran yang mudah. Kemudian selanjutnya berbicara tentang didaktik. Apa saja sih di dalam didaktik ini yang perlu menjadi bahan pembelajaran atau bahan penguasaan atau bahan apa disebutnya ya, bahan kompetensi guru gitu ya. Nah, ada banyak hal keterkaitan dengan proses pembelajaran itu, karena yang namanya didaktik itu kan ilmu mengajar ya, sehingga banyak sekali keterkaitan dengan sektor-sektor yang terlibat atau yang menjadi faktor penentu proses pembelajaran. Yang pertama tentu saja guru sebagai sumber ajar atau sumber pembelajaran ya. Maka ini tidak boleh dikesampingkan, apalagi dalam pendidikan Islam sosok guru ini tidak boleh hilang ya, tidak boleh hilang dan tidak boleh dikesampingkan. Jadi sangat penting guru. Metode sebagus apapun itu tidak akan berjalan kalau gurunya tidak mampu menguasai materi. Semudah apapun tidak akan tersampaikan dengan baik kalau gurunya tidak menguasai ya. Media secanggih apapun tidak akan bisa dimanfaatkan kalau gurunya tidak mampu menggunakan. Nah, maka faktor guru ini menjadi sangat penting dalam didaktik gitu ya. Kemudian murid sebagai subjek di dalam proses pembelajaran ya. Ini juga memiliki keterkaitan erat dengan didaktik. Kemudian tujuan pembelajaran tentu saja. Jadi didaktik ini harus berorientasi pada tujuan pembelajaran dan juga dasar pembelajaran ini. Kemudian sarana atau alat ya, atau bisa disebut juga sebagai media. Kemudian bahan atau materi atau sumber belajar gitu ya. Kemudian metode. Nah, ini metode juga kaitannya dengan didaktik. Dan terakhir evaluasi. Karena dalam proses pembelajaran harus ada evaluasi supaya diketahui sejauh mana peserta didik ini menguasai bahan-bahan ajar yang sudah disampaikan, sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, atau jangan-jangan proses pembelajaran itu gagal. Nah, itu diketahui dari proses evaluasi. Sehingga dalam rangka penguatan kompetensi guru, evaluasi ini tidak boleh ketinggalan. Jangan hanya mengedepankan metode atau media saja, tetapi evaluasinya dikesampingkan. Itu juga tidak dibenarkan begitu. Dalam proses pembelajaran, evaluasi justru memiliki kedudukan yang penting. Ya. Kemudian, jadi sebetulnya apa sih korelasi antara didaktik dengan metodik itu? Nah, kalau kita bisa simpulkan bahwa dalam upaya mencapai keberhasilan pembelajaran, didaktik dan metodik ini memiliki peran yang sangat penting. Keduanya saling melengkapi. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan metodik saja. Tidak bisa, ya. Tidak mungkin akan berhasil proses pembelajaran kalau hanya menggunakan metodik saja. Ya. Karena metodik ini juga akan berhubungan dengan hal-hal lain. Contohnya tadi ketika kita berbicara sarana ya atau alat. Percuma metode yang digunakan itu sangat luar biasa lah, katakan begitu ya misalkan. Tapi sarana atau alat dalam proses pembelajarannya itu tidak menunjang. Percuma saja. Gitu ya. Percuma saja metodenya itu sangat-sangat dikuasai oleh gurunya, tetapi justru
tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka belajarnya itu ya karena tidak sesuai dengan tujuannya tidak tercapai, maka tadi gagal ya. Percuma saja kalau gurunya ini akan menerapkan metode yang terbaru misalkan begitu ya. Ada temuan misalnya guru ini menemukan metode baru lah. Tetapi ternyata tidak dilakukan upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, maka percuma saja. Maka tadi didaktik ya, dengan metodik itu berkaitan ya. Metodik. Nah, ini kan didaktik. Kemudian metodik. Jadi ketika kita berpikir tentang metodik, maka berpikirlah ke sini, ke guru, berpikirlah ke murid, berpikir kemudian ke tujuan pembelajaran, berpikir ke dasar pembelajaran, kemudian ke sarana, materi, metode itu sendiri, dan kemudian evaluasi. Jadi berbicara tentang metodik itu adalah berbicara tentang hubungannya dengan didaktik juga, seperti itu ya. Jadi keduanya saling melengkapi, tidak bisa hanya menggunakan metode saja dalam proses pembelajaran ya. Kemudian didaktik, nah ini kita berbicara per segmentasinya ya. Didaktik itu bergerak dalam lingkaran penghidangan bahan pelajaran ya, karena tadi didaktik adalah ilmu mengajar. Jadi dalam proses penggunaan didaktik itu adalah di dalam hal penghidangan bahan pelajaran sewaktu pelajaran berlangsung ya. Sementara metodik itu bergerak di dalam lingkaran penyediaan jalan atau siasat yang akan ditempuh. Kemudian, nah ini adalah konklusi akhirnya bahwa pembelajaran yang baik akan diraih dengan pemilihan metode yang tepat. Dan kemudian atas dasar metode yang dipilih itu dipersiapkan kegiatan penghidangan pelajaran agar dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan atau tujuan dan harapan. Begitu. Jadi ketika kita mempersiapkan proses pembelajaran itu kita tidak membuat konklusi di awal, atau tidak membuat kesimpulan di awal. Ya, evaluasi itu tidak boleh di awal, kecuali ini maksudnya evaluasi pembelajaran gitu ya. Harus ada yang ditinjau gitu. Kalau untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Jadi evaluasi dalam hal proses pembelajaran itu tidak bisa dilakukan sebelum proses pembelajaran. Jadi kalau kita misalnya membuat konklusi seperti ini, pembelajaran yang baik akan diraih dengan pemilihan metode yang baik atau metode yang tepat. Kita tidak boleh berhenti di situ di sini ya. Pembelajaran yang baik akan diraih dengan pemilihan metode yang tepat. Ini tidak boleh titik di sini. Karena metode itu bukan salah satu atau bukan satu-satunya penentu proses pembelajaran yang baik gitu ya. Maka harus ada keberlanjutan dari penentuan metode itu atau pemilihan metode itu, bahwa dari metode yang sudah dipilih atau sudah ditentukan yang berdasarkan faktor-faktor misalnya ketersediaan media, kemudian kaitannya dengan materi pembelajaran, kemampuan guru dalam menggunakan metode gitu ya, bahwa metode yang dipilih itu kemudian menjadi dasar. Nah, ini menjadi dasar untuk persiapan kegiatan pembelajaran ya. Jadi seorang guru kalau di materi sebelumnya ya wajib memiliki kemampuan atau kompetensi dalam hal metodik, tetapi kali ini ternyata metodik saja tidak cukup bagi seorang guru. Harus ada kemampuan lain dalam hal didaktik ini. Maka guru harus menguasai didaktik sekaligus metodik, seperti itu. Ya, itu saja barangkali yang dapat disampaikan terkait dengan hubungan antara didaktik dengan metodik. Terakhir, sebagai closing statement saya di dalam materi ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Johann Amos Comenius ya, bahwa beliau mengatakan
Revolusi dalam metode pengajaran diperlukan agar pembelajaran menjadi cepat, menyenangkan, dan menyeluruh. Maka dalam hal ini guru harus mengikuti jejak alam. Ya, jejak alam itu artinya memperhatikan pikiran anak dan cara belajar siswa, gitu ya. Oleh karena itu, di dalam hal memahami siswa ini, barulah guru menentukan metode apa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai didaktik dan metodik yang saling berkorelasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.